Baik, mohon perhatian untuk semua peserta. Acara akan segera kita mulai. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para peserta yang berada di daerah bagian barat dan tengah, dan selamat sore untuk para peserta yang berada di daerah bagian timur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kami semoga acara di sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Freddy Pati Selano selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Papua atau LPPM Unipa, dan yang kami hormati Ibu Fitri Pakiding selaku Pengelola Kegiatan Sains untuk Konservasi LPPM Unipa. Perkenankan saya untuk membawa acara di siang hari ini. Saya atas nama panitia penyelenggara webinar di sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik mahasiswa, dan juga adik-adik pelajar yang telah bergabung di dalam acara SAF Sekolah Alam Virtual. Season pertama ini dengan tema yang kami angkat adalah Mega Fauna Akuatik. Bagi para peserta yang mungkin tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami di sini, dapat bergabung dalam Zoom yang linknya telah di-share di email atau di WhatsApp, dan juga dapat dilihat juga di Facebook COE Unipa dan juga YouTube channel kami di COE untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Baik, untuk Sekolah Alam Virtual untuk sesi Megafauna Akuatik ini akan terbagi dalam 4 episode, yaitu episode pertama tentang paus yang sedang berlangsung di saat ini, kemudian episode kedua yaitu tentang dugong yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2020, dan kemudian episode ketiga yaitu lumba-lumba pada tanggal 5 Juni 2020, dan yang terakhir episode keempat yaitu tentang hiu yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020. Sekolah Megafauna Akuatik ini akan berlangsung pada setiap hari Jumat pada pukul 1 sampai pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita di siang hari ini. Susunan acara di siang hari ini yaitu yang pertama pendahuluan yang sedang berlangsung saat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua peserta yang telah bergabung dan telah mengisi form pendaftaran, kemudian juga telah mengisi pretest yang telah kami berikan. Kami juga mohon kerjasamanya sebentar di akhir webinar ini untuk mengisi post test yang akan kami berikan di link chat box kami nanti. Yang susunan acara berikutnya yaitu sambutan. Yang berikutnya adalah arahan moderator sekaligus pemaparan materi. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab dan penutup. Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan secara singkat pemateri kita dan juga moderator yang akan membawakan sesi materi di sore hari ini. Pemateri kita adalah Pak Purwanto. Selamat sore, Pak Pur. Selamat sore. Selamat sore ya, semuanya. Sore, Pak. Pak Pur ini adalah Koordinator Monitoring Ekologi dari LPPM Unipa, dan juga moderator kita adalah Ibu Novi. Selamat sore, Ibu Novi. Selamat sore. Baik, Ibu Novi juga adalah koordinator dari program outreach LPPM Unipa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan.
Sambutan di sore hari ini akan dibawakan oleh Pak Freddy selaku Ketua LPPM Unipa dan sekaligus untuk membuka acara di sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Freddy. Ya baik, terima kasih Bu Heni. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Freddy. Ya, terima kasih. Sangat senang sekali kita bisa berjumpa pada acara di sore hari ini. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan halangan untuk kita bisa terus belajar. Dan salah satu yang digunakan oleh teman-teman peneliti dan penggiat pengabdian pada masyarakat di LPPM Unipa yaitu dengan adanya sekolah virtual, sekolah lapang ya. Dan kita akan banyak bercerita tentang keanekaragaman hayati yang akan dimulai dari daerah pesisir, laut, kemudian nanti kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Oleh karena itu, atas nama pimpinan universitas, kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya yang dilakukan, dan biarlah ini boleh berlanjut terus sehingga bisa membagi informasi atau memberikan semacam pengayaan kepada teman-teman yang muda-muda untuk lebih mengenal tentang keanekaragaman hayati laut yang ada di Papua. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih kepada Pak Purwanto yang sudah bersedia menjadi narasumber, juga Ibu Novi yang akan memandu acara kita di sore hari ini. Kiranya ini bisa bermanfaat. Akhirnya atas nama pimpinan universitas selamat berdiskusi, biarlah ini boleh berguna bagi kita sebagai bagian dari ilmu untuk kemanusiaan yang merupakan moto Universitas Papua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Freddy atas sambutan yang telah diberikan pada sore hari ini dan sekaligus telah membuka acara kita di sore hari ini. Oke, kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan sedikit arahan dari moderator. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Novi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Heni. Halo semuanya, selamat siang ada di Indonesia Barat dan selamat sore mungkin yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kita mohon izin teman-teman semua kita mute. Teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik semua kita mute mikrofonnya, tapi bisa kasih reaction di Zoom. Ini ada tombol untuk reaction, jadi bisa kasih thumbs up, kemudian bisa kasih tepuk tangan juga, ya. Mungkin bisa dites. Lalu untuk sesi ini kita juga share di YouTube, kita live di YouTube karena mohon maaf ini ruangan ini hanya muat untuk 100 peserta dan sekarang kita sudah 91. Sedikit lagi kita akan mendekati 100 peserta, jadi mungkin bisa di-share ke teman-temannya yang mungkin mengalami kendala untuk mengakses di Zoom, bisa di-share link YouTube-nya. Saya lihat admin sudah share di bagian chat box, jadi bisa di-copy kemudian di-share ke teman-temannya. Lalu karena kami juga keterbatasan waktu juga, kalau ada tiba-tiba pertanyaan yang muncul dari adik-adik semua, dari teman-teman, bisa tolong diketik di bagian chat box. Yang ikut di YouTube juga bisa ketik di kolom komentar. Kolom komentarnya sudah on ya? Oke, bisa diketik di kolom komentar, lalu nanti teman-teman akan memantau, teman-teman yang kita punya admin di Zoom dan admin di YouTube yang memantau pertanyaan dari teman-teman. Jadi tidak akan terlewat, mudah-mudahan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kami akan memilih beberapa pertanyaan. Begitu. Ya, mungkin kita bisa langsung ke Om Pur. Saya panggilnya Om Pur saja ya, pembicara kita Om Purwanto hari ini. Sambil Om Pur bagikan slide, saya mau perkenalkan. Om Pur ini adalah senior Marine Protected Area Specialist dari Coral Triangle Center. Beliau juga adalah koordinator monitoring ekologi di LPPM Unipa.
Jadi Om Pur hari ini akan mengenalkan spesies paus yang ada di perairan kita di Indonesia. Silakan Om Pur. Terima kasih Novi dan teman-teman dari LPPM Unipa untuk kesempatannya dan memberi kesempatan kepada saya untuk membagikan cerita tentang spesies paus yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki materi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Freddy, Ketua LPPM yang telah mendukung acara ini. Dan juga saya lihat ada Prof. Roni dari Unipa, ada beberapa teman, ada Pak Jurait juga, ahli Dugong yang insya Allah minggu depan akan menjadi narasumber. Ada Abdi Hasan juga, teman dari CI yang juga peneliti paus, nanti mungkin bisa membagi pengalamannya juga. Dan sekali lagi, mungkin dengan kondisi ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM, keterbatasan untuk bergerak yang lebih bebas seperti sebelum-sebelumnya, ini memberi kita alternatif dengan sekolah alam virtual ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari tim outreach yang telah menginisiasi kegiatan ini. Dan selanjutnya, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator dari Novi, bahwa nama saya Purwanto, saya sehari-hari bekerja di Coral Triangle Center, yang sebuah yayasan LSM yang based di Bali, tapi saya support untuk program SEA atau Sustainable Ecosystem Advance di Maluku dan Maluku Utara. Dan juga saya koordinator monitoring ekologi di LPPM Unipa sejak beberapa tahun yang lalu. Dan sebelumnya mungkin cerita sedikit, sebelum bergabung dengan LPPM dan juga CTC, saya bekerja di Nature Conservancy yang pernah di Komodo, di Wakatobi, di Raja Ampat, dan di beberapa tempat lain. Dan salah satu pekerjaan ataupun tugas saya pada saat itu adalah melakukan monitoring biota akuatik ataupun seperti paus dan lumba-lumba. Di samping tentunya yang sebagai expertise saya sebetulnya lebih ke terumbu karang dan ikan, lebih ke ekologi secara umum. Sehingga terima kasih sekali untuk memberi kesempatan saya untuk berbagi cerita, dan sebetulnya ini materi yang ini disiapkan oleh teman-teman dari tim outreach, dan sekali lagi terima kasih, saya akan membawakannya. Langsung masuk, dan kalau saya lihat dari pretest, karena teman-teman adik-adik. Om Pur, mohon maaf interupsi sebentar. Ini bisa di full screen? Full screen? Yang bagian bawah. Yang bagian bawah. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya. Ya. Oke, kalau kita lihat dari pretest ini sebetulnya, ini jadi teman-teman adik-adik tua dan juga Bapak Ibu peserta ini, saya pikir sebetulnya sudah paham, sudah tahu. Karena beberapa pertanyaan ini lebih dari 90%, terutama pertanyaan nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4. Ini lebih dari sebenarnya jawabannya benar, dan saya pikir sebetulnya bahkan mungkin ada beberapa yang punya pengalaman lebih dari saya.
Dan pertanyaan nomor 5 ini tentang ancaman, ini saya pikir ini terkait dengan situasi di lingkungan kita masing-masing. Jadi nanti akan kita lihat di materi selanjutnya. Kita masuk kepada definisi. Jadi kalau kita lihat secara definisi dari paus itu masuk ke dalam golongan Stasea atau biasa disebut juga Stasians. Ini mamalia laut yang hidup di laut, di samping lumba-lumba dan juga dugong. Kalau dari asal kata itu dari bahasa Latin, yang artinya kira-kira monster laut, karena ukuran yang besar dan bentuknya pada saat pertama kali ditemukan itu, mungkin orang akan kaget, manusia akan kaget, wah ini ternyata ada hewan yang seperti monster di laut. Dan kalau kita lihat klasifikasi ilmiahnya, saya yakin teman-teman di dalam pretest tadi menjawab hampir lebih dari 95% benar, itu termasuk dalam kelas mamalia. Jadi berbeda dengan ikan, walaupun dia ada di laut, tapi dia kelas mamalia dan ada 2 grup besar. Kalau terutama paus ini, ada paus yang mempunyai gigi dan ada paus yang memiliki balin atau seperti insang untuk indera makannya, terutama itu penyaring seperti itu. Mungkin nanti kita akan lihat lebih detail. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, paus itu bukan ikan ya. Jadi lebih ke mamalia laut. Jadi kalau selama ini orang awam atau biasa menyebut ikan paus itu mungkin kurang benar. Ya. Kemudian ciri-ciri. Ini saya pikir sebetulnya bisa dibaca juga di banyak referensi, banyak sumber. Yang pertama, seperti lumba-lumba termasuk dalam stasiun ini, memiliki lubang udara di bagian atas kepalanya. Yang kalau di kita atau di manusia atau hewan lain itu fungsinya untuk bernapas. Jadi paus dia biasa mengambil napas di permukaan, mengambil udara untuk bernapas, kemudian dia akan turun ke kedalaman dan dia akan sering ke permukaan. Tergantung dari jenisnya berapa lama dia ada di dalam, tapi secara saintifik banyak sudah diteliti, ada mungkin antara 20 sampai 90 menit. Jadi ada kalau paus biru itu ketika setelah mengambil napas di permukaan dia akan menyelam selama 90 menit, kemudian akan naik lagi. Kalau paus-paus lain biasa ada yang 45, paus kecil biasanya ada 20-30 menit. Kira-kira itu, tapi ini salah satu ciri yang ada di Stasia, di paus dan lumba-lumba. Kemudian untuk indera, untuk dia bergerak, ini dia lebih menggunakan indera pendengarannya. Dia tidak bisa ataupun terbatas sekali dari penglihatannya, dia akan bergerak mencari mangsa dengan gelombang suara. Tadi saya lihat di pretest juga 90% lebih, yang ini mungkin 70-80% teman-teman sudah paham bahwa paus ketika bergerak ataupun mengenali objek, dia akan mengeluarkan gelombang suara, gelombang elektromagnetik, kemudian menangkap dengan inderanya. Biasa disebut dengan echolocations. Ini yang membedakan dengan biota lainnya. Kemudian di samping berkomunikasi dengan gerakan antar mereka, ini paus juga berkomunikasi dengan suara. Jadi setiap jenis, setiap spesies mempunyai suara yang spesifik. Barangkali adik-adik
terutama yang masih mahasiswa, tertarik untuk melihat lebih detail, penelitian yang lebih detail, bagaimana cara paus berkomunikasi, saya pikir menjadi materi penelitian yang cukup menarik karena belum banyak dilakukan, apalagi di Indonesia. Kalau di luar, saya melihat membaca ada beberapa penelitian yang meneliti bagaimana cara paus berkomunikasi. Kemudian, jadi kalau di stasiun itu paus yang rata-rata ukurannya lebih besar, walaupun memang ada beberapa spesies yang kecil, tapi sebagian besar ukurannya besar, lebih dari 5 meter, ada yang bahkan yang paus biru itu bisa sampai 30 meter, 34 meter. Yang paling besar tercatat itu 34 meter. Dan kalau lihat di pretest tadi saya lihat teman-teman adik-adik juga menjawab dengan benar bahwa paus yang paling besar paus biru. Ini yang saya kira jadi sebagian peserta sudah memahami atau sudah terbiasa melihat dan mungkin melihat langsung maupun dari televisi video tentang dokumentasi tentang paus itu. Kemudian perkembangbiakannya ataupun umurnya ini juga tergantung dari spesiesnya. Paus-paus yang kecil itu umumnya relatif lebih pendek daripada paus yang besar. Seperti Cromwell, paus biru, paus bungo itu bisa sampai 20-30-an tahun. Mereka mencapai dewasanya. Kemudian secara spesifik itu ya ini paus bernapas menggunakan paru-paru, bukan insang. Jadi ada anatomi tubuhnya yang memiliki paru-paru seperti hewan di darat, seperti manusia juga. Kemudian mempunyai rambut. Ini salah satu ciri mamalia laut, mamalia juga, bahwa memiliki rambut atau bulu-bulu halus yang sebagian besar hilang ataupun sudah hilang pada saat setelah lahir, ataupun ada beberapa yang masih ada seperti di paus bungo itu ada, kalau lihat kepala mungkin nanti kita bisa lihat itu ada kayak apa namanya tonjolan-tonjolan yang ternyata itu para peneliti mengidentifikasi sebagai folikel dari rambutnya. Kemudian berdarah panas. Jadi ini yang menyebabkan paus ini bisa tahan ataupun bisa hidup di perairan yang lebih dangkal, yang relatif panas dari yang biasanya di dalam. Ini yang menyebabkan paus ini bisa hidup di permukaan yang lebih dangkal karena dia panas. Kemudian kenapa dia juga bisa hidup di perairan yang dalam yang relatif lebih dingin? Karena dia punya lapisan lemak, minyaknya cukup tebal. Ini yang spesial dari paus ini, dan minyak atau lemaknya ini yang secara internasional banyak diburu untuk dijadikan minyak paus. Kalau di internasional itu ada perburuan paus. Kalau teman-teman adik-adik lihat di film atau di video tentang perburuan paus itu, di samping dagingnya sebetulnya mereka ambil terutama lemaknya. Kemudian mempunyai kelenjar susu yang dia, jadi paus ini menyusui anaknya, melahirkan dan menyusui anaknya, dan juga mempunyai jantung seperti mamalia pada umumnya. Kemudian ini kalau kita lihat secara lebih detail, walaupun saya yakin teman-teman adik-adik pernah melihat, tapi ada blowhole-nya itu, ada atau hidungnya, itu yang biasa disebut hidung dari paus yang berfungsi untuk bernapas tadi seperti yang. Kemudian ada sirip ekornya atau biasa disebut dengan flux yang biasa untuk bergerak. Kemudian siripnya biasa disebut dengan flipper. Untuk lebih detail mungkin barangkali nanti bisa di-share kalau teman-teman adik-adik perlu memahami lebih detail, dan juga bisa dilihat di beberapa
publikasi, buku, media online, saya pikir banyak juga yang menerangkan ataupun menampilkan tentang paus secara lebih detail. Kemudian kalau lihat ukurannya ini, teman-teman adik-adik bisa lihat yang di kanan atas itu kita bandingkan gajah. Gajah aja segini. Gajah yang kira-kira 3 atau 2-3 meter tingginya, kemudian lebar atau panjangnya itu juga 2-3 meter. Paus yang paling besar itu paus biru yang di kiri atas itu kita bisa bandingkan. Dan ada beberapa jenis stasiun paus dan juga lumba-lumba yang ukurannya lebih kecil, kira-kira 3-4 meteran. Mungkin yang sering muncul atau kelihatan di perairan pesisir itu yang lumba-lumba, paus-paus ukuran kecil gitu. Tapi juga paus, terutama paus sperm whale, kemudian humpback atau paus bungkuk, ini kadang-kadang muncul di perairan yang dekat dengan pesisir juga. Kemudian ini, mungkin bisa lihat animasi ini, bagaimana cara paus mengenali objek, makanan atau bergerak. Jadi dia mengeluarkan gelombang suara, kemudian dia akan menangkap pantulannya. Ini yang disebut dengan echolocation tadi. Sistem dia punya alat inderanya, echolocation, untuk menangkap baik mangsa maupun mengenali objek. Itu mengapa paus ataupun lumba-lumba yang sehat secara umum, itu dia bisa mengenali pulau, bisa mengenali objek di laut. Misalnya kalau di laut ada rumpun atau ada bangunan-bangunan untuk kilang minyak, itu dia bisa tahu dan bisa menghindar. Dan ini juga yang menjadikan paus ini cukup rentan, karena dia menggunakan indera suara dari echolocation tadi. Jadi ketika ada gangguan suara yang bising seperti bom ikan, kemudian ada seismic survey yang untuk minyak itu, dia akan sangat-sangat terganggu dan sangat mungkin ataupun hampir pasti ketika ada bom ikan di dekat paus atau paus ada di dekat orang nelayan yang sedang bom ikan, dia akan indera untuk bergeraknya dengan echolocation tadi dia akan terganggu, dan ini yang menyebabkan paus biasa mati terdampar. Ini terdampar di pantai ataupun terapung di lautan, mati tanpa diketahui sebabnya. Ini dugaan sementara ataupun banyak penelitian yang menduga bahwa itu salah satu penyebabnya, kemungkinan indera echolocation-nya ini terganggu. Ini yang menyebabkan bahwa bom ikan, walaupun nelayan tidak bermaksud untuk membunuh paus, tapi sangat mengganggu dan menjadi salah satu penyebab yang paling banyak untuk paus ini terganggu atau disorientasi atau bahkan bisa mati. Kemudian juga untuk paus berkomunikasi dengan antar mereka itu bisa mengeluarkan suara, dan suaranya itu masing-masing jenis atau spesies paus berbeda-beda. Mungkin kita bisa lihat ini paus bungkuk atau paus bungkuk ya, atau bongkok biasa disebut. Kita coba dengar suaranya. Semoga bisa bisa kedengaran. Ini jadi dengan suara yang cukup keras ini, kalau kita ada alatnya yang untuk mengenali atau menangkap suara paus, namanya hidrofon, itu pada saat survei biasanya dibawa, karena untuk melihat ada di mana paus itu. Seperti Mama lihat, barangkali ada mirip-miripnya sapi atau kerbau suaranya. Ini yang suaranya ini cukup jauh jangkauannya. Kalau hidrofon itu bisa tertangkap hingga 8 kilo. Hidrofon yang bagus
itu bisa menangkap suara paus dari 8 kilo, jadi kita bisa tahu arahnya dari mana datangnya. Ini yang mungkin untuk adik-adik mahasiswa bisa untuk jadi objek penelitian yang menarik juga untuk para peneliti juga, saya kira. Kemudian ini tadi, kita lanjut ke yang dua kelompok tadi. Ada yang paus bergigi, Odontiseti, dan ada yang paus yang tidak bergigi, Pistiseti, atau yang biasa disebut dengan balin, atau seperti apa ya, dia memiliki seperti insang atau sikat yang berfungsi untuk menangkap atau menyaring makanan. Kalau yang bergigi itu biasa makan ikan, makan udang, dengan karnivora. Sedangkan yang Pistiseti ini dia lebih ke yang makan kayak plankton atau ikan-ikan kecil atau krill, udang-udang kecil itu. Kemudian kalau fungsi paus, kalau dari sumber yang di National Geographic itu paling tidak ada 3. Satu, menyediakan nutrisi dan mikroorganisme dari semburan nafas di permukaan laut. Jadi kita bisa bayangkan ketika paus itu menangkap mangsa dengan cara menghirup air di kedalaman, kemudian disemburkan ke atas, baik itu di permukaan ataupun di bawah permukaan sedikit, itu akan menyebabkan nutrisi yang terbawa di air, di makanan paus tadi akan tersebar secara bagus, karena semburannya seperti paus biru itu sangat tinggi. Dan secara umum yang paus-paus besar itu menyembur. Kemudian juga kita bisa bayangkan kalau paus biru berruaya atau bermigrasi dengan panjang 30 cm, kemudian lebar barangkali 5-6 meter, dia bergerak, berapa massa air yang akan teraduk, berapa nutrisi yang ataupun zat-zat hara yang tercampur, yang ini mengakibatkan kepada kesuburan perairan juga. Kemudian kotoran paus juga mengandung zat besi dan nitrogen yang merupakan pupuk yang efektif untuk plankton, dan ini juga mengakibatkan menjadi perairan lebih subur, menjadi lebih sehat, karena plankton kemudian dimakan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar akan memakan ikan kecil. Ini yang rantai makanan ya. Saya yakin teman-teman adik-adik paham. Dan sebetulnya ada satu lagi yang kotoran paus ataupun feses dari paus ini sebetulnya, ini sebelum masuk ke situ, ini ilustrasi saja. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa yang lebih tertarik untuk detail baca mekanisme pengadukannya, mungkin bisa baca referensi yang ada di bawah ini, atau mungkin nanti kalau perlu di chat saya bisa bagi linknya gitu. Jadi kita bisa bayangkan paus dari kedalaman, ukuran besar paus naik ke permukaan, karena secara periodik paus, misalnya paus sperm whale itu atau paus sperma itu kira-kira 45 menit sampai 50 menit itu dia harus ke permukaan dari kedalaman yang cukup dalam, bisa ratusan, bahkan kalau paus biru bisa sampai ribuan, naik ke permukaan untuk mengambil udara. Ini akan mengaduk, menyebabkan membawa nutrisi, membawa zat-zat hara dari permukaan dari bawah ke permukaan laut. Kemudian ini tadi salah satu yang kotoran paus, kotoran ikan paus. Nah, ini dari media juga menyebut ikan paus. Sebetulnya kalau semoga setelah ini tidak menyebut paus sebagai ikan lagi. Ternyata atau ambergris ini namanya, untuk kotoran paus ini harganya sangat mahal. Karena katanya aromanya yang khas dan
dan kalau diolah itu menjadi wangi sekali, wanginya yang khas itu bisa menjadi bahan parfum yang sangat-sangat mahal harganya, karena di samping langka juga baunya katanya sangat-sangat khas. Kalau teman-teman adik-adik bisa browsing tentang ambergris atau kotoran paus, mungkin bisa lebih detail, lebih memahami. Dan ini juga sebenarnya belum banyak diteliti juga oleh peneliti-peneliti. Ini menjadi objek yang menarik juga untuk penelitian. Kemudian kalau di Indonesia semua paus sudah dilindungi, menjadi hewan yang dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan turunannya di PP Nomor 7 tahun 99 itu tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Semua paus sudah dilindungi di Indonesia, sebetulnya dilarang berburu. Dan secara lebih detail, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyusun tentang rencana aksi nasional untuk konservasi mamalia laut. Mungkin jika teman-teman adik-adik tertarik bisa browsing atau download rencana aksi nasionalnya, atau mungkin bisa juga kita bagi nanti ke yang tertarik secara lebih detail. Kami ingatkan Om Pur 10 menit lagi. Oke, siap. Semoga bisa. Ya. Terima kasih, Nafi. Jadi kalau yang teridentifikasi itu untuk di dunia ada sekitar 40 atau barangkali lebih, karena ini penelitian juga berkembang. Kemudian di Indonesia ada 20 spesies. Ini kalau saya tidak salah referensi tahun 2002. Kemudian kalau di Indonesia ada 33 stasiun dan termasuk 20 spesies paus yang ada saat ini atau yang diketahui saat ini. Dan termasuk paus bungku dan juga paus pembunuh atau orca itu yang ternyata baru-baru diidentifikasi melintasi atau terlihat di perairan Indonesia. Karena sebagian paus ini berwayat bermigrasi dari Pasifik ke sana, Samudra Indonesia yang di bagian selatan, demikian juga sebaliknya. Kemudian ini jenis atau spesies paus yang ada di Indonesia ada 20 spesies sudah ada di list. Nanti mungkin teman-teman yang tertarik bisa dibagikan. Dan secara lebih detail, terima kasih sekali kepada teman dari Alter, dari tim outreach yang sudah menyiapkan materi ini, karena secara lebih detail ada 20 spesies paus ini, ada secara deskripsi tubuhnya, kemudian status dari pelindungannya dari IUCN, kemudian distribusinya di mana, secara lengkap ada untuk 20 paus, dan juga misalnya panjang tubuh maksimumnya, kemudian deskripsi secara lebih detail ada di materi ini. Nanti kita bagikan bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk mendapatkannya. Saya kira ini dari KKP juga ada. Ya, ini kemudian yang sebetulnya apa? Di samping tadi fungsi secara ekologi, ada secara ekonomis juga. Bapak Ibu, teman-teman adik-adik, itu kalau kita lihat dari referensi, ini potensi whale watching atau wisata melihat paus ini di dunia sudah mulai ataupun sudah cukup terkenal, bahkan dari International Fund for Animal Welfare ini melaporkan bahwa 13 juta wisatawan melihat paus pada 2008. Kemudian menghasilkan kira-kira 2,1 miliar dolar per tahun. Dan 13.000 tenaga kerja yang terserap di dalam whale watching di seluruh dunia. Dan di Indonesia, saya pikir 5-6 tahun terakhir, mungkin nanti teman-teman, bapak-bapak, adik-adik, itu bisa browsing di Google, googling itu, kalau lihat wisata melihat paus atau whale watching.
itu banyak sekali agen-agen perjalanan atau kapal wisata yang menyediakan atau menawarkan paket wisata untuk melihat paus ini. Jadi ini sebetulnya potensi yang cukup besar, karena kalau kita lihat di Indonesia, walaupun dari 20 tadi, kalau kita lihat lebih detail, banyak yang datanya kurang data, atau karena belum ada penelitian, ataupun belum diketahui secara umum. Ini juga menjadi tugas dari teman-teman adik-adik mahasiswa untuk, dan juga peneliti untuk lebih melakukan kajian penelitian lagi untuk melengkapi data yang ada, karena ini sebetulnya potensinya untuk ekonomi juga besar. Untuk whale watching saya pikir ada di Indonesia juga, beberapa kapal pesiar sudah menawarkan ataupun menyediakan layanan untuk melihat paus ini, dan harganya atau paketnya kalau kita lihat juga cukup mahal. Ini sebetulnya kalau kita lihat secara operasional atau secara lebih lebih real yang sudah ada, ini seperti wisata lumba-lumba di Bali, di Pantai Lovina atau di Lampung. Itu wisata untuk melihat lumba-lumba, saya pikir menjadi menghasilkan nilai ekonomi yang cukup banyak, di samping tenaga kerja yang cukup banyak. Ini menjadi potensi besar juga untuk pengembangan ke depan. Dan kalau kita lihat ancaman secara global ini, teman-teman, yang pertama dari IUCN dan juga dari KKP, kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya kira menyadur ini, bahwa tangkapan sampingan atau perburuan ini menjadi yang ancaman yang peringkat pertama. Tapi ini secara global. Kalau kita lihat, atau saya yakin sebagian teman-teman adik-adik tahu bahwa ada, kalau yang di seluruh dunia sebetulnya sudah ada aturan untuk melarang perburuan paus di seluruh dunia. Tapi ada beberapa negara yang belum mengikuti atau meratifikasi aturan ini, sehingga masih melegalkan perburuan paus. Yang kita lihat, ketahui Jepang mungkin masih ada perburuan paus skala industri, dan juga ada satu negara Eropa, Irlandia kalau saya tidak salah, yang melakukan perburuan paus secara besar-besaran. Ini yang kenapa kalau dari secara global tangkapan sampingan ataupun perburuan yang ditargetkan ini menjadi ancaman yang utama. Kemudian ancaman yang kedua, ini pemboman ikan. Ini sebetulnya lebih ke konten di Indonesia, karena sebagian besar pelaku pemboman ikan masih terjadi, atau praktek penangkapan ikan dengan bom ini masih terjadi beberapa tempat. Tapi kita tahu dengan usaha dari teman-teman di Dinas Kelautan Perikanan, teman-teman LSM, NGO, masyarakat, kesadaran juga meningkat, dan saya pikir ini juga akan bergeser ancaman mana yang lebih besar gitu. Tapi kalau dari referensi ini, kalau di Indonesia itu pengeboman ikan menjadi yang cukup banyak. Kemudian ada wisata ex situ atau captivity, ini yang biasa untuk show, ada melihat lumba-lumba paus di kolam, dipamerkan, ini yang menjadi salah satu ancaman juga. Kemudian wisata berenang, melihat paus dan lumba-lumba ini juga menjadi potensi ancaman, di samping tentunya potensi ekonomi tadi, karena kalau tidak diatur secara baik, ini menjadi ancaman yang mengganggu keberadaan paus. Sampah laut, tabrakan kapal, gangguan dari operasi industri dan militer industri ini, terutama dari suara tadi yang seismic survey ini. Tapi sebagian besar sekarang pelaku industri pengeboran minyak ini mengikuti aturan yang
menjadikan paus lumba-lumba ini sebagai pertimbangan ketika akan melakukan survei seismik untuk mencari cadangan minyak. Kemudian polusi kimia, penyakit dan paparan biotoksin, perubahan iklim ini yang juga di list menjadi ancaman. Dan kalau jawaban teman-teman tadi lebih banyak ke sampah laut, saya pikir ini juga ada benarnya karena akhir-akhir ini kalau kita lihat terutama sampah plastik ini sangat mengkhawatirkan dan saya yakin dalam 1-2 tahun terakhir menjadi ancaman yang paling besar juga. Di samping kedepannya juga kalau kita tidak atasi secara bersama-sama. Ini ancaman paus. Kemudian upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian? Dari beberapa referensi, yang paling bisa kita lakukan secara operasional ya kita coba mengurangi ancamannya, tidak membuang sampah ke laut. Kemudian tidak melakukan perburuan liar, tidak membeli, mengoleksi bahan produk yang terbuat dari ikan. Kemudian menyadarkan masyarakat nelayan untuk tidak menggunakan bom lagi. Karena seperti tadi, ini menjadi ancaman utama untuk paus yang mengganggu indera echolocation-nya. Ini yang bisa menjadi usaha-usaha kita untuk menjaga kelestarian paus ini. Secara nasional sebetulnya sudah ada rencana aksi nasional dan mungkin di situ bisa lebih spesifik, lebih rinci apa-apa yang kita bisa lakukan. Dan salah satunya mungkin kita mulai sekarang saya berharap bapak-bapak, adik-adik, mahasiswa, adik-adik pelajar SMA, SMP, saya lihat di daftar juga ada beberapa yang SMP bahkan SD yang ikut di kegiatan ini. Ketika melihat paus pada saat naik kapal atau di pantai yang hidup di pantai, mungkin bisa dicatat dan bisa dilaporkan. Barangkali nanti kita bisa diskusikan. Kalau pelaporannya sebetulnya kalau di rencana aksi nasional itu, kalau di lembaga di Kementerian Kelautan yang ada di daerah-daerah, ada loka PSPL, kalau di Papua itu ada di Sorong, kemudian ada di 10 tempat lainnya untuk pelaporan terutama paus yang terdampar dan juga ataupun lumba-lumba. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan kalau paus dengan ciri-ciri ini atau kalau ada foto bisa di-share. Karena data ini sebetulnya cukup bisa mengisi kekurangan data yang ada dari laporan yang biasanya kita sebut occasional observation atau observasi yang occasional, yang tidak sengaja, itu bisa menjadi catatan dan menambah data yang sangat minim yang ada saat ini di Indonesia, di kita. Kemudian kalau publikasi tentang stasiun di Papua juga di Indonesia pada umumnya juga belum terlalu banyak, tapi khusus untuk di Papua karena kita di Papua ini juga belum terlalu banyak, ada 2010 ini tentang penelitian tentang lumba-lumba dari atas kapal di Papua. Kemudian dari survei penelitian pada waktu saya masih di TNC, kita juga menulis publikasi tentang hasil monitoring atau hasil survei yang kita lakukan selama 5 tahun atau berapa pada saat di Papua, 2006 sampai 2011, apa saja yang kita temukan yang kita ketemu paus dan lumba-lumba di Papua, di Raja Ampat dan di Papua secara umumnya. Kemudian ini laporan hasil monitoring pada saat dari teman-teman dan saya masih di TNC juga, itu kita juga melaporkan paus dan lumba-lumba yang kita jumpai di Povio dan Misol di Raja Ampat. Ini yang sebetulnya belum terlalu banyak publikasi penelitian tentang paus, tentang lumba-lumba, sehingga ini menjadi peluang dan tantangan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman peneliti untuk melengkapi data yang ada.
Mungkin itu yang bisa saya share kali ini, dan semoga ini bisa menambah pengetahuan, walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman adik-adik sudah sebagian besar sudah paham untuk paus ini. Mungkin itu Mbak Novi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Baik, iya, baik. Terima kasih banyak, Om Pur. Jadi menarik sekali ya presentasinya. Bahkan tadi ada beberapa yang bertanya tentang gangguan suara. Jadi apakah kapal mengganggu, kemudian juga gangguan seperti turis yang berkunjung, apakah nanti pausnya stres atau tidak. Bahkan ada yang lebih spesifik ini Om Pur, pertanyaan dari Elisa Putra. Saya pernah baca artikel itu mengatakan bahwa ada satu jenis paus yang memiliki frekuensi, ini bukan gangguan suara, ini frekuensi yang tinggi, kalau tidak salah 52 Hz. Karena frekuensinya paling tinggi sehingga paus tersebut tidak bisa mendapatkan pasangan dan paus tersebut dikatakan paus paling kesepian. Nah, apa yang harus dilakukan oleh peneliti terhadap paus? Apakah kita hanya bisa pasrah menunggu waktu kematiannya atau apakah ada cara untuk menyelamatkan paus tersebut? Mungkin bisa. Ya, terima kasih kita diskusikan. teman-teman. Iya. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan yang bagus tadi, bagaimana apakah suara dari baling-baling kapal, kemudian dari suara-suara lain ini sebetulnya cukup mengganggu, sehingga kalau di dalam pengaturan kawasan konservasi misalnya, zona alur kapal ini biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan juga alur migrasi atau alur ruaya paus dan lumba-lumba. Masalahnya mungkin barangkali pada saat dulu ketika kapal belum terlalu banyak, kemudian suara mesin juga belum terlalu besar ataupun bising seperti sekarang, ini tidak terlalu menjadi gangguan yang besar. Tapi ketika tidak diatur dengan baik, itu akan menjadi ancaman yang besar. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri, seperti di Australia saya pernah baca, kalau melewati jalur ruaya paus, itu kecepatan kapal, suara mesin itu harus dipelankan. Sudah ada aturannya. Tidak boleh dengan kecepatan tinggi. Tapi masalahnya sekarang di kita, ini penelitian tentang paus, pengetahuan kita tentang misalnya di mana mereka berada, kemudian jalur bergeraknya di mana, karena sebetulnya ini spesifik, sudah ada beberapa penelitian yang menyebutkan ruaya atau jalur-jalur penting bagi paus, terutama penelitian di NTT, di Alor, di Sawu itu sudah diidentifikasi, tapi secara umum di Indonesia belum banyak yang mengetahui, sehingga apa usaha yang bisa kita lakukan, ya kita mungkin pemerintah bersama dengan kita dan juga adik-adik mahasiswa mungkin yang tertarik bisa melakukan studi ini untuk mengidentifikasi sebetulnya di mana sebaran ruaya dan jalur migrasi paus ini. Setelah itu barangkali kita bisa sinkronkan dengan upaya-upaya mengurangi polusi suara. Ini mungkin yang secara umum, seperti saya yakin ada di rencana aksi nasional juga, bagaimana upaya kita untuk melindungi paus ini sehingga tidak mati seperti yang tadi disampaikan. Kalau tadi ada paus dengan frekuensi khusus ataupun suaranya dengan frekuensi khusus, betul sekali, dan masing-masing paus, masing-masing spesies ini mempunyai frekuensi suara yang berbeda-beda, dan
dapat dikenali oleh masing-masing. Dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Terutama beberapa spesies, paus biru, paus pongkok itu yang kalau statusnya yang sudah sangat-sangat terancam atau endangered, atau kalau disebut di rencana aksi nasional itu sudah genting, terancam punah. Ini yang menyebabkan, sebab tadi yang sudah disampaikan di pertanyaannya, kenapa ada paus yang kesepian karena suara tentunya tidak hanya dari suaranya, frekuensi suaranya dia yang spesifik, tapi karena memang keberadaannya si spesies paus ini, terutama paus biru saya pikir yang dia sampaikan tadi, ini yang secara populasinya tidak terlalu banyak di dunia lagi, atau sudah dalam posisi yang hampir punah atau endangered. Mungkin gitu Mbak Novi. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi nih Om Pur tentang paus yang terdampar. Coba saya baca. Jadi ini ada Nur Fadila dari YouTube bertanya, apa yang menyebabkan kawanan paus kerap terdampar? Kemudian ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan Elvi dari Riau di Zoom. Kemunculan paus begitu. Apa faktor utama yang berpengaruh terhadap munculnya paus di suatu wilayah? Jadi ada yang bertanya kenapa terdampar, ada yang bertanya kenapa dia muncul, apa pengaruhnya, karena share dari Elvi di Kepulauan Riau untuk pertama kalinya di perairan Anambas, yaitu paus Orca. Seperti yang kita ketahui, paus Orca migrasinya ke daerah timur. Nah, kemudian ada yang berkaitan juga. Jadi dari Kakak Brigita bertanya, bagaimana caranya mengetahui jalur migrasi paus? Jadi kayaknya 3 pertanyaan ini matching begitu. Oke, terima kasih Novi, dan terima kasih teman-teman adik-adik penanya. Yang pertama, sebetulnya kenapa paus terdampar? Tadi sebetulnya sudah banyak saya sampaikan tadi, karena paus ini bergerak dengan echolocation tadi. Jadi ketika dia memancarkan suara ataupun gelombang elektromagnetik mengenai objek, ketika dia terganggu suaranya, ataupun dengan suara yang keras seperti bom ikan, itu frekuensinya sangat kencang, itu indera echolocation tadi rusak atau terganggu. Ini yang menyebabkan paus disorientasi. Dia tidak bisa membedakan apakah yang dia tangkap itu pulau misalnya, ataukah itu makanan. Itu yang salah satu penyebab, ataupun kalau kita baca dari beberapa literatur, yang banyak menyebabkan paus terdampar ke darat atau ke pantai. Kemudian mungkin ada paus yang secara biologi, secara ekologi, itu dia hidup seperti yang pilot whale. Dan jadi seperti kebanyakan binatang atau sebagian binatang di hutan itu, ada satu pemimpin yang dia ikuti oleh rombongannya. Kayak pilot itu biasanya ada yang jantan besar, dia biasanya bergerakannya sebagian besar ikut dia. Ketika si pemimpin atau yang besar tadi terganggu echolocation-nya, dia terdampar. Ini yang menyebabkan semua akan ikut terdampar. Ini mungkin teman-teman adik-adik sering melihat banyak, terutama pilot whale, ada beberapa jenis paus juga yang hidupnya secara berkelompok dan ikut pemimpinnya tadi. Ketika terganggu itu, terdampar, dia terdampar rame-rame. Ini yang sekali lagi, paus terdampar sebagian besar dugaannya karena indera pendengaran atau indera echolocation yang terganggu sehingga dia tidak bisa mengenali objek atau disorientasi. Di samping karena mungkin sakit atau mati di tengah laut ataupun luka karena ada beberapa kasus yang kena baling-baling kapal kemudian dia luka.
dia terdampar juga. Itu beberapa faktor yang kira-kira bisa menyebabkan paus terdampar. Dan secara spesifik memang banyak faktor yang menyebabkan, tapi secara umum seperti tadi saya sampaikan. Kemudian apa yang ataupun faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemunculan paus atau buaya paus? Belum banyak penelitian yang ada, tapi dari sedikit referensi, yang pertama paus yang bermigrasi dari suhu dingin ke yang lebih hangat itu biasanya memang secara ekologis, secara biologi dia ketika di utara dingin sekali dia akan mencari suhu udara yang lebih hangat. Kemudian faktor yang banyak juga sebetulnya makanan, ketersediaan makanan paus dan spesies yang lain, lumba-lumba juga, saya pikir itu menjadi faktor-faktor penyebab munculnya paus. Tapi sebetulnya kalau jalur migrasinya itu secara spesifik, dia punya jalur yang rutin. Yang secara spesifik, kalau beberapa penelitian, bulan April dan bulan Maret-April itu akan, dan Oktober-November itu waktunya paus bermigrasi. Tapi ada penelitian yang menarik, yang akhir-akhir ini teman-teman CTC dengan ahli paus, Benjamin Kahn namanya, itu penelitian ternyata paus biru itu muara migrasinya, dia dari selatan misalnya atau dari utara, dia berhenti lama di Laut Banda. Di Laut Banda, termasuk di bagian baratnya perairan Raja Ampat yang berbatas dengan Laut Banda itu. Itu menjadi salah satu hotspot bagi paus biru. Itu kalau kita lihat topografi ataupun kedalaman laut ya cukup besar dan cukup dalam, cocok untuk spesies paus yang besar. Tapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi ini yang belum banyak penelitian, belum banyak diketahui, dan ini menjadi objek penelitian yang menarik untuk para ahli, sehingga beberapa rencana penelitian tentang paus di Banda, tentang di jalur migrasi paus di Raja Ampat juga, saya pikir di Papua Barat, bahkan di beberapa tempat yang lain juga. Kita lihat seperti tadi disampaikan, ada orca yang di Anambas, di Natuna yang baru-baru ini terlihat, kemudian whale shark ada kalau whale shark mereka berbeda, tapi barangkali ada beberapa jenis paus yang sebarannya sampai di Pulau Jawa, di Sumatera juga. Ini mungkin itu menjadi faktor yang secara ekologi biologinya, kemudian ketersediaan makanan menjadi pendorong ataupun faktor yang mempengaruhi munculnya paus di suatu tempat, saya kira. Mungkin itu, Novi, ada yang tertinggal yang belum saya jawab? Ya, kita sebenarnya tinggal beberapa menit lagi untuk sesi tanya jawab, Om Pur. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya minta para peserta, karena pertanyaan di sini saya lihat masih banyak sekali. Jadi mungkin dari para peserta, apakah kita mau lanjut untuk mungkin kita bahas 1-2 pertanyaan lagi, lalu kita tutup, atau sudah sampai di sini saja? Kalau misalnya, oke, ada yang minta lanjut. Mungkin dari teman-teman yang di YouTube juga boleh kasih komentar, mau lanjut atau kita tutup. Ya, sementara masih lanjut, jadi mungkin saya bisa sambil menunggu jawaban dari para peserta. Saya tadi melihat ada yang komentar masalah tadi yang terdampar itu, Om Pur. Jadi bertanya, fakta atau mitos jika paus ada yang terdampar akan terjadi bencana alam. Lalu kalau saya simak dari penjelasannya Om Pur, berarti tidak sepenuhnya mitos dong, karena gangguan suara, mungkin ada gangguan suara di dalam laut akibat pergeseran lempeng yang di bawah laut itu karena gempa,
apa itu mungkin bisa menjadi penyebab paus itu terdampar begitu? Betul sekali, Mbak. Jadi kalau kita lihat di beberapa referensi, banyak sekali yang menyebabkan gangguan pada paus ini, termasuk tadi yang Mbak Novi sampaikan, bahwa aktivitas tektonik atau pergeseran lempeng di kedalaman laut itu juga sangat bisa mengganggu paus. Karena tadi saya yakin pergeseran lempeng bumi, aktivitas gempa, gunung laut, tektonik, dan lain sebagainya di perairan akan mengeluarkan suara yang cukup keras, dan ini akan mengganggu yang sistem echolocation dari si paus tadi. Apakah fakta atau mitos? Ya ini kita belum bisa atau tidak bisa bilang 100% nih. Tapi kalau dari sisi sainsnya, dari sisi ilmiahnya, itu paus yang terdampak bisa disebabkan oleh gangguan dari indera gerak paus tadi, atau gelombang karena dia menangkap gelombang elektromagnetik atau gelombang pancaran suara tadi. Ini mengakibatkan paus disorientasi sehingga tidak mampu mengenali objek, apakah itu pulau, dia pikir barangkali makanan, karena mungkin yang terganggu sehingga disorientasi. Mungkin seperti itu. Dan kalau dikaitkan dengan seperti tadi, saya belum pernah baca. Tapi kalau referensi tentang aktivitas tektonik gempa bumi yang sumbernya di dasar laut, pernah baca ada referensi yang menyebutkannya bahwa aktivitas tektonik vulkanik di perairan di dasar laut bisa mengganggu dan menyebabkan disorientasi dari paus. Mungkin itu, Mbak Novi. Iya, Om Pur, ini ada topik yang sedikit berbeda di luar dari migrasi dan terdampar, dan menurut saya ini menarik. Jadi dari RHG, saya kurang tahu namanya. Dari RHG menyatakan bagaimana tindakan pemerintah atau lembaga yang terjun di bidang konservasi paus untuk menghadapi kebiasaan dengan tombak. Kemudian pertanyaan serupa dari Jasmine bertanya bahwa sebenarnya semua jenis paus ini sudah dilindungi. Di Indonesia sudah dilindungi dalam undang-undang, namun kenyataannya ada beberapa suku di Indonesia yang memiliki tradisi atau adat untuk membunuh paus, begitu. Jadi apakah hal ini sepenuhnya benar atau justru seharusnya dapat digugat secara hukum? Kemudian apakah hal ini diperbolehkan atau dihormati atas dasar kita menghormati adat istiadat dari daerah tersebut? Begitu, Om Pur. Terima kasih, Novi. Ini pertanyaan yang menarik dan realita di lapangan ya. Kalau teman-teman adik-adik pernah baca, ada teman-teman ataupun masyarakat di NTT di Lamakera itu yang punya tradisi berburu paus. Berburu paus, sebetulnya kalau itu dilakukan seperti tradisi nenek moyangnya mereka dulu, saya pikir sebetulnya tidak terlalu masalah. Karena adat atau tradisi itu mereka ada duluan daripada aturan-aturan yang ada. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita semua, tradisi itu bergeser dengan perkembangan zaman. Kalau dulu misalnya masyarakat di Lamakera berburu paus hanya untuk makan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga mereka, masyarakat yang sedikit. Kalau dulu nenek moyang masyarakat di Lamakera berburu paus dengan tombak ataupun dengan perahu
yang didayung, yang tanpa mesin, tanpa motor. Ini sebetulnya kalau mengikuti tradisi yang ada, saya pikir tidak ada masalah. Tapi yang sekali lagi, yang masalah ini adalah perkembangan yang ada. Mereka sekarang mulai ada, sebagian saya dengar masih ada yang mempertahankan tradisi tanpa mesin dengan kearifan lokal yang ada di Lamakera, masyarakat nenek moyangnya itu. Tapi ada juga yang mulai modern, mulai dengan mesin, dengan tidak hanya untuk kebutuhan makan, tapi untuk kebutuhan yang lain, komersial. Ini yang saya pikir menjadi tantangan pemerintah, tantangan kita sebagai penggiat konservasi ke depan. Kalau apakah itu bisa secara hukum bagaimana aturannya? Mungkin saya pribadi kurang ahli ataupun tidak spesifik mendalami itu. Barangkali mungkin nanti kita coba kaji ataupun kita cari referensi, atau barangkali ada ahli PAUS yang lebih paham tentang hukum, mungkin bisa kita sampaikan. Tapi kalau dari persepsi saya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah saya pikir juga sudah cukup banyak, walaupun belum optimal atau maksimal hasilnya. Ada teman-teman yang LSM, ada Yayasan Misal Basyuddin, saya pikir yang bekerja di Lamakera yang membantu masyarakat untuk mencoba mengalihkan mata pencarian dari berburu paus, bahkan ada lomba-lomba parimanta yang diburu di Lamakera. Kalau Lamakera mungkin ada sedikit juga, tapi saya pikir usaha-usaha itu sudah dilakukan dan perlu kita dorong terus-menerus. Barangkali kesadaran masyarakat atau pemahaman masyarakat ini yang perlu kita tingkatkan. Di samping tentunya dari pemerintah memberikan alternatif untuk mata pencarian alternatif untuk para pemburu paus ini. Tapi sekali lagi, saya tidak spesifik ataupun meneliti. Saya beberapa kali pernah ke Lamakera, tapi tidak secara spesifik memahami kondisi-kondisi terakhir ini gitu. Barangkali ada teman-teman dari WWF, teman-teman dari penggiat LSM lain yang bergerak di sana bersama dengan Kementerian Kelautan, pemerintah daerah untuk bagaimana mengatasi ataupun mensiasati situasi yang ada. Bagaimana adat budaya mereka tetap berlangsung, tetapi dengan mempertimbangkan ataupun memperhatikan kelestarian yang ada. Saya pikir usaha-usaha mencari jalan tengah antara adat, budaya, kebiasaan masyarakat dengan kelestarian ini bukan tidak mungkin ada, bukan tidak mungkin dilakukan, bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan melihat secara lebih detail kondisi masyarakat, kemudian juga kondisi real yang ada di lapangan untuk populasi pausnya sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, barangkali tidak bisa menjawab secara tepat ataupun secara lebih memuaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih Om Pur, betul sekali. Jadi mungkin penting untuk kita mengedukasi masyarakat juga ya. Tim Outreach juga kemarin sempat mengedukasi tentang konsumsi penyu, dan akhirnya ada masyarakat lokal yang bilang, saya mau undang kalian semua untuk datang ke kampung saya untuk menyampaikan pentingnya penyu bagi lingkungan kita. Mungkin itu yang bisa kita bantu untuk mendukung konservasi kepada masyarakat di sekitar. Kemudian, sepertinya satu pertanyaan terakhir lagi Om Pur, karena kita sudah lewat 8 menit, dan tadi saya minta 10 menit tambahan, jadi kita masih punya 2 menit tambahan dari yang teman-teman sudah kasih diskon.
Ada pertanyaan yang menarik. Bentar, saya lihat dulu. Bagaimana status populasi paus di dunia dan di Indonesia, juga peluangnya bagi penelitian paus di Indonesia? Oke, ya, ini yang saya pikir menarik. Kalau kita lihat dari nanti kita bisa share slide ini, itu dari 20 paus yang ada di dari mungkin ada yang belum mute sebentar ya. Mungkin admin bisa bantu mute dulu mikrofon, atau yang merasa belum mute bisa. Oke, sepertinya saya lanjut. bisa. Ya. Saya lanjut di 20 di slide tadi, mungkin saya bisa lihatkan sebagian. Ya, ini jadi statusnya ada yang misalnya ini Paus VI, Phalenoptera borealis. Ini di dalam slide kita sudah sampaikan atau tuliskan status dari IUCN. IUCN ini lembaga internasional yang menangani tentang perlindungan satwa, kira-kira seperti itu. Itu ada yang genting ataupun sudah kritis atau endanger, terancam punah, kira-kira seperti itu. Masing-masing, bahkan ada yang misalnya Bradesio, ini kurang data, belum ada ataupun data tidak lengkap atau hanya sedikit sekali data yang diketahui. Ini saya pikir di dalam materi presentasi ini ada secara detail, nanti mungkin bisa di-share. Terutama untuk 20 paus yang ada di Indonesia, yang ditemukan di Indonesia sudah ada di sini. Tapi kalau secara lebih lengkap, mungkin teman-teman adik-adik yang bertanya tadi bisa lihat di websitenya IUCN. Jadi mungkin bisa di googling saja nanti IUCN, di situ kita lihat ataupun bisa dilihat secara lebih detail bagaimana status populasi paus yang ada di dunia, masing-masing spesies. Itu jawaban. Kemudian potensi penelitian, ya ini saya pikir banyak sekali di Indonesia pun yang kekurangan data. Ini baik dari sisi biologi, ekologi, kemudian dari sisi ruayanya, migrasinya, dari sisi kemunculannya, ini bahkan dari sisi genetiknya, ini yang menjadi objek penelitian yang saya pikir menarik untuk teman-teman mahasiswa, peneliti yang tertarik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Novi, nanti kita bisa share untuk penanya tadi. Baik, ya, terima kasih Om Pur. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi kita tentang mengenal lebih jauh paus, dan saya senang sekali ada banyak yang merasa mendapatkan materi baru. Saya mungkin bisa share screen mungkin, Om Pur. Stop ya. Iya. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari para partisipan semua. Nah, untuk itu nanti kami juga akan mengirimkan di chat box ada link untuk post-test. Selain post-test itu juga untuk pesan dan kesan dari teman-teman setelah mengikuti acara ini. Ya, sebenarnya kami menargetkan anak-anak SD, SMP, SMA untuk hadir, tapi kami senang sekali ya antusias dari para peserta, bahkan pertanyaan-pertanyaannya sangat-sangat kritis gitu. Jadi untuk sesi selanjutnya minggu depan kita akan ketemu dan membahas tentang dugong bersama Pak Juraij. Halo Pak Juraij. Kami akan bahas dengan Pak Juraij tentang dugong. Nanti anak-anak yang senang cerita mermaid, Putri Duyung, mungkin bisa diundang, bisa melihat
duyung yang di kartun dengan bedanya duyung yang asli begitu. Jadi kita nanti akan sama-sama bahas bersama adik-adik kita semua. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purwanto yang sudah menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan kami kembalikan kepada MC. Ya. Selamat. Ya, silakan Ibu Heni. Oke, terima kasih untuk pemateri Pak Purwanto dan juga Ibu Moderator, Ibu Novi atas materi yang telah disajikan. Baik, untuk mengingatkan kembali untuk para peserta bahwa untuk episode berikutnya dari seri Megafauna Aquatic ini, kami akan membahas mengenai dugong yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Novi, akan dibawakan oleh dengan pemateri Pak Juraid dari Yayasan Lamun Indonesia. Mungkin Pak Juraid bisa memberikan suara. Halo semuanya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Kami tunggu kehadiran Bapak di minggu depan, Bapak. Siap, insya Allah minggu depan. Sampai ketemu. Iya, terima kasih. Pak. Halo semuanya. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, baik Bapak. Dan kemudian untuk mengingatkan kembali, kami akan mengadakan kelas webinar seri BLKB pada setiap hari Rabu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Ada sesi pertama tentang bentang laut kepala burung, kemudian sesi kedua tentang KKPD Raja Ampat, dan sesi ketiga yaitu Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Mungkin nanti dari para peserta yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat bergabung dengan kami di setiap hari Rabu. Dan kami mohon dari semua para peserta untuk dapat memfollow kami di akun Facebook kami coe.unipa, dan Instagram kami juga ada di coe.unipa, dan YouTube channel kami mungkin bisa di-subscribe di YouTube channel kita COE untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, dan juga di Twitter kita COE_Unipa. Baik, terima kasih untuk kehadiran semua peserta. Tak lupa ada info penting juga, file PPT akan kami share di alamat email yang sudah teman-teman bahkan peserta masukkan di sesi awal tadi. Dan juga kami mohon kesediaan dari para peserta untuk mengisi post-test yang akan dimasukkan oleh admin. Ya, sudah dimasukkan oleh admin. Kami mohon bantuan dari para peserta untuk mengisi post-test tersebut. Kemudian sesi ini akan di-upload di YouTube channel kami, dan linknya akan kami share kembali ke email para peserta. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ditunggu kehadiran di Sekolah Alam Virtual kami minggu depan dengan materi tentang dugong. Selamat sore semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Salam dari RHG. Bagaimana dong? Salam. Dari provinsi mana aja nih Pak? Boleh nyalakan videonya dulu Pak. Kita foto bersama. Oh ya, kita foto bersama. Boleh dinyalakan videonya semua. Oke, sudah siap. Sebentar ya Bang. Wah. Fotografernya siapa ini? Mas Faris ya? Iya, sebentar. Ada yang belum. Oh, belum ya?
sekali lagi. Oh, di situ Mas Faris. Yuk, Nanti sekali kita lagi. nggak lagi. Oh, siap. 1, 2, 3. Asik. Aduh, ada bunyinya juga. Itu bukan bunyi saya ya. Efek dari mana? Itu efek dari mana itu? Oke, terima kasih. Terima kasih Silakan untuk Bos Lala kembali. partisipasinya. Sampai ketemu di sesi dugong, hiu, dan lumba-lumba. Terima kasih Bapu. Terima kasih Kasman. Sama Bapu. Terima kasih untuk materinya.